Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bab berikutnya yang akan Bu Iva terangkan yaitu tajwid anak-anak. Yang pertama, hukum nun sukun atau tanwin. Yang kedua, nanti qalqalah. Yang ketiga, hukum lam takrif. Dan yang terakhir, hukum mim sukun. Yang pertama yaitu yang akan Bu Iva terangkan hukum nun sukun atau tanwin. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5 anak-anak. Yang pertama idhar halki. Apa Bu idhar halki itu? Apabila ada nun sukun atau tanwin. Kalau tanwin bebas ya, nggak harus nun sukun, terserah, yang penting harokatnya tanwin. Atau itu dhamma tanwin, kasroh tanwin, atau fathah tanwin. Bertemu salah satu huruf hamzah. Hamzah bisa dikatakan dengan alif ya anak-anak. Ha, ain, ghain, ha, kho. Cara membacanya jelas. Seperti apa Bu? Contohnya min, ilmin. Di sana ada nun sukun kan ya? Lah kalau setelah nun sukun bertemu ain termasuk salah satu huruf idhar halki, maka min ilmin termasuk bacaan idhar halki. Kenapa? Karena nun sukun bertemu dengan ain. Terus yang kedua, qaumin hadin. Qaumin ha. Tanwin ada kasroh tanwin ya, bertemu dengan ha. Ha termasuk salah satu huruf idhar halki tadi. Ini juga bacaan qaumin hadin juga termasuk idhar halki. Kenapa Bu? Karena tanwin bertemu dengan ha. Paham ya anak-anak? Bisa lanjut nomor yang 2, yaitu idgham bigunna. Apa Bu idgham bigunna itu? Apabila ada nun sukun atau tanwin, baik itu fathah tanwin, dhamma tanwin, kasroh tanwin, bertemu salah satu huruf ya, nun, mim, waw. Cara membacanya, memasukkan nun sukun atau tanwin tadi kepada huruf selanjutnya dan dengan dengung. Contohnya, tulisannya sirojan wahaja. Cara bacanya sirojau, masuk ke wawunya ya nak ya. Aslinya sirojan tapi cara bacanya jauh. Dan jangan lupa ditahan, yaitu dengung. Sirojau wahaja. Yang kedua, tulisannya min malin. Cara bacanya mim malin. Karena memasukkan nun sukun atau tanwin ke huruf berikutnya dengan dengung ya. Cara bacanya sirojau wahaja mim malin. Yang ketiga yaitu idgham bila guna. Apabila ada nun sukun atau tanwin, baik dhamma tanwin, kasroh tanwin, atau fathah tanwin, bertemu salah satu huruf lam atau ro. Kalau tadi idgham biguna, kalau ini bila guna. Cara membacanya, memasukkan nun sukun atau tanwin ke huruf berikutnya tanpa dengung. Kalau idgham biguna tadi kan dengan dengung ditahan. Kalau ini tanpa dengung. Contohnya ghafurur rahimun. Ghafurur rurro, bukan nggak boleh dengung ya, ghafurur nggak boleh, tapi tidak dengung, tanpa dengung. Ghafurur rahimun. Tulisannya yakun lahu. Cara bacanya yakul lahu, masuk ke huruf lamnya. Yakul lahu. Terus yang keempat yaitu iklab. Apa iklab itu? Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu huruf ba. Nah, iklab ini hurufnya cuma satu, ba. Cara membacanya gimana Bu? Suara nun sukun atau tanwin diganti suara mim dan disertai dengan dengung. Kayak apa ya? Contohnya, tulisannya khobiron basiron. Cara bacanya khobirom basiro ya. Khobirom basiro. Tulisannya min ba'di. Cara bacanya min ba'di.
Hukum nun sukun atau tanwin yang terakhir yaitu ikhfa hakiki. Apa ikhfa hakiki itu? Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 15, ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, so, de, do, de, to, zo, fa, kof, kaf. Cara membacanya yaitu bunyi nun mati atau tanwin dibaca samar. Contohnya tulisannya ma'an sajaja. Cara membacanya ma'an sajaja. Kayak bersuara eng ya nak. Tulisannya minta. Cara bacanya minta tiha. Setelah nun sukun atau tanwin tadi, kita lanjut ke yang berikutnya yaitu kolkolah. Apa sih Bu kolkolah itu? Kolkolah itu anak-anak artinya memantul. Jadi nanti cara bacanya harus memantul ya. Ab, aj. Huruf kolkolah ada 5. Kof, to, ba, jim, dal. Kalau disingkat baju di toko. Kof, to, ba, jim, dal. Ba, jim, dal, kof, to, yaitu kalau disingkat baju di toko anak-anak ya. Jadi kolkolah itu dibagi menjadi 2 nak. Yang pertama kolkolah sugro atau kolkolah kecil. Apa itu Bu? Apabila ada huruf kolkolah yang tadi itu kof, to, ba, jim, dal, yang matinya asli, yang mati di tengah kalimat. Jadi kalau ada huruf kof, to, ba, jim, dal itu disukun dan letaknya di tengah-tengah ayat, di tengah-tengah kalimat, itu namanya kolkolah sugro anak-anak. Seperti contohnya abedan, ini kan ada huruf ba, baknya kan sukun ya, mati ya, huruf baknya kan harokatnya sukun, itu namanya kolkolah sugro. Alam yaj'al, jim sukun, jim kan ada di antara salah satu huruf 5 ini kan ya, yaj'al, jim sukun, jadi bacaan kolkolah sugro. Biva tanya, di sini kan ada mim sukun ya, mim termasuk huruf 5 ini bukan? Bukan Bu, walaupun sama-sama sukun, kalau bukan huruf 5 ini jadi dia bukan huruf kolkolah, bukan bacaan kolkolah sugro. Yang kedua itu kolkolah kubro atau kolkolah besar. Apa? Apabila ada huruf kolkolah kof, to, ba, jim, dal, baju di toko tadi yang mati karena wakof, yang mati di akhir kalimat. Contohnya tabat yada abi lahabi wa tab. Ya. Jadi anak-anak, untuk membedakan kolkolah sugro dan kolkolah kubro, kalau ada huruf kof, to, ba, jim, dal ini disukun dan letaknya di tengah-tengah, itu namanya kolkolah sugro. Tapi kalau ada huruf kof, to, ba, jim, dal ini nggak harus sukun ya. Kalau kubro terserah, yang penting ada tanda wakof seperti ini di akhir ayat, atau tanda wakof kayak kof lam, mim, seperti itu. Nah yang penting ada tanda wakof. Harokatnya terserah, kalau kubro terserah ya, yang penting dia ada tanda wakof. Tapi kalau kolkolah sugro dia letaknya di tengah-tengah dan wajib sukun. Kalau kolkolah kubro letaknya wajib ada wakofnya, harokatnya terserah ya. Jadi kalau kolkolah sugro bacanya ab, memantul ab, dan alam yaj'al itu. Kolkolah kubro watab, qul huwallahu ahad, itu kan ada wakof-wakofnya. Seperti itu anak-anak. Pembahasan yang terakhir yaitu hukum lam ta'rif. Hukum lam ta'rif dibagi menjadi 2 anak-anak. Apa saja Bu? Idhar qamariyah dan idgham syamsiyah. Idhar qamariyah apabila al bertemu salah satu huruf qamariyah yang jumlahnya ada 14. Alif, ba, jim, ha, kho, ain, ghoin, fa, kaf, lam, waw, mim, ha, dan ya. Contohnya al-ghafuru, alhamdu, al-ardu. Maksudnya gimana Bu? Ini kan ada al ya nak. Apabila al tadi bertemu salah satu huruf yang 14, setelah al ada huruf ghoin kan. Ghoin ada di antara huruf qamariyah, ada Bu. Jadi ini termasuk bacaan idhar qamariyah, dibaca jelas. Yang kedua idgham syamsiyah. Apa?
Apabila ada al bertemu salah satu huruf syamsiyah, yaitu ta, tha, dal, dal, ro, zai, sin, shin, sod, dod, po, do, lam, nun. Contohnya ar-rahmanu, asy-syamsu, an-nuru. Kalau setelah al ketemu huruf ro salah satu huruf yang syamsiah ya, itu jadi bacaan idgham syamsiah. Kalau idgham syamsiah cara bacanya ditekan arro, nggak boleh allo, asya nggak boleh asa ya, ditekan. Jadi anak-anak, cara membedakan idhar komariah dan idgham syamsiah yang paling mudah yaitu kalau setelah lafaz al itu nggak ada tasydid, itu bacaan idhar komariah. Tapi kalau setelah al ada tasydid, itu namanya bacaan idgham syamsiah. Diinget-inget. Kalau setelah al kayak al-ghafuru tadi di atasnya gho nggak ada tasydid ya, itu bacaan idhar komariah. Tapi kalau idgham syamsiah setelah al ada tasydidnya kayak ar-ro itu ya, di atasnya ro ada tasydidnya. Jadi itu namanya bacaan idgham syamsiah. Yang terakhir yaitu hukum mim sukun. Hukum mim sukun dibagi 3. Yang pertama idgham misli atau idgham mimi. Apabila mim sukun bertemu mim. Jadi apa yang dimaksud idgham misli? Apabila mim sukun bertemu mim, cara membacanya dengung. Contohnya lahum maghfiratun. Itu kan ada mim sukun ya anak ya. Bertemu dengan mim maka termasuk bacaan idgham mimi. Rabbihim min kulli. Mim sukun bertemu mim juga termasuk bacaan idgham mimi. Yang penting ada mim sukun bertemu mim, itu namanya bacaan idgham mimi atau idgham misli. Yang kedua yaitu ikhfa syafawi. Apabila mim sukun bertemu ba, cara membacanya juga dengung. Kalau mim sukun bertemu mim idgham mimi, kalau mim sukun bertemu ba namanya ikhfa syafawi. Cara bacanya juga dengung. Perhatikan contohnya. Ya'idukum bihi, dengung ya, mim sukun bertemu ba. Amwalakum bainakum. Yang ketiga yaitu idhar syafawi. Apa yang dimaksud idhar syafawi? Apabila mim sukun bertemu salah satu huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Kalau tadi itu misli mim sukun bertemu mim, ikhfa syafawi mim sukun bertemu ba. Nah kalau idhar syafawi mim sukun bertemu huruf selain mim dan ba. Jadi bertemu alif, bertemu kho, sod, dot, yang penting nggak ketemu ba dan mim. Jadi namanya idhar syafawi. Cara bacanya jelas. Contohnya lakum dinukum. Jadi nggak boleh dibaca dengung lakum di, salah ya. Tapi lakum di dibaca jelas. Alam taro, nggak boleh dibaca alam taro, tapi harus dibaca jelas alam taro. Kenapa Bu? Bacaan idhar syafawi alasannya karena mim sukun bertemu tak. Cukup sekian dari Bu Iva untuk pelajaran materi hari ini. Cukup sekian materi dari Bu Iva anak-anak, semoga bermanfaat, amin. Untuk anak-anak yang merasa kesulitan tentang bab yang tadi Bu Iva terangkan, bisa japri ke Bu Iva untuk tanya yang lebih jelas ya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.